Hadis yang sekarang akan kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qalat Saudatu ya Rasulullah fa in lam yadhhabid damu qala yakfi ilmahu wa la yadurruki atharuhu akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dha'ifun. Jazakumullah khair. Barakallahu. Hadis yang kita akan baca pada kesempatan kali ini yaitu adalah hadis Abi Hurairah, hadis yang 31. Di hadis yang kita baca pada kesempatan hari ini itu adalah hadis yang 31 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qalat Khawlah, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata Khawlah bintu Yasar, ya Rasulullah, rasanya dia yaitu Khawlah bintu Yasar mendatangi Nabi SAW, kemudian ya Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, fa illam yadhhabid dam, apabila darah itu tidak hilang. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, yakfi kilma wala yadurruki atharuh, cukup bagimu untuk apa? Untuk menuangkan air, yaitu dituangkan air, yaitu air itu sudah mencukupi dalam membersihkan darah haid. Wala yadurruki atharuh, kemudian apa? Bekasnya itu tidak memadaratkanmu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dha'if. Qala syarih hafizallahu taala, takhrij hadis ini yaitu hadis Abu Hurairah, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga Abu Daud, dan walam yukhrijhu at-Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi setelah diteliti bahasanya tidak mengeluarkan hadis ini. Kita juga coba cari, ternyata Imam Tirmidzi tidak mengeluarkan hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Jadi ini bukan riwayat Imam Tirmidzi, akan tapi riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam Tirmidzi tidak mengeluarkan hadis ini. Kemudian wa fi tawhisil habir lil muallif, sedangkan jadi beliau di sini di matan Bulughul Maram mengatakan rawahu Tirmidzi kan. Kemudian wa fi tawhis habir lil muallif, dalam kitab Talkhis Habir, ini juga kitab tahrid hadis, beliau mengatakan qala rawahu Abu Dawud wa sanaduhu dhaif. Jadi pahami. Jadi beliau di sini mengatakan rawahu Tirmidzi, tetapi dalam kitab yang lain mengatakan rawahu Abu Dawud, sebagaimana yang disebutkan tahrid Syekh Taufik, itu bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga di situ Imam Ahmad. Jadi pahami enggak? Jadi Talkhis Habir ini kitab yang membahas tentang tahrijul hadis. Tahrijul hadis karya Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kemudian wa hadha hadis fi sanadihi Abdullah Ibnu Lahiyah fihi dha'fun. Dalam hadis ini ada perawi yang bernama Abdullah bin Lahiyah, dia adalah seorang yang lemah, dan sebagaimana yang dikatakan beliau. Kemudian fikih hadis, fikih hadis. Jadi hadis ini lemah, di sini lemah. Cuma di sana kita bisa mengambil pembahasan hadis atau pembahasan masalah, pembahasan fikihnya, bisa menggunakan dalil-dalil yang lainnya juga, Beliau mengatakan al-masalatul ula, yaitu pembahasan yang pertama, istihdamu mutahhir ma'al ma' li izalati najasati damil haid wa ghairihi, yaitu tentang penggunaan mutahhir, yaitu alat untuk mensucikan, bersama, digunakan bersama air untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan najis darah haid dan selainnya. Bagaimana hukumnya tentang penggunaan mutahhir,
ya alat pensuci ya bersama air untuk menghilangkan ya najis darah haid dan selainnya. Jumhur ulama ya mereka mengatakan ala annahu la yustarat. Ya, jumhur ulama mengatakan la yustarat istihdam mutahhirat. Ya, jadi tidak disyaratkan penggunaan apa? Ya, apa saja yang bisa mensucikan, yaitu apa? Mutahhirat zaidah. Itu mutahhirat zaidah, yaitu apa? Alat pembersih atau alat pensuci apa? Ya, tambahan, maksudnya yang lainnya. Ya, kalau di situ sudah apa? Ma'al apabila sudah digunakan air. Ya, maka ya dikatakan fa idza dhahabatin najasah bil ma' faqat, ya. Maka apabila najis tersebut telah hilang dengan air saja, fa innahu yuktafa bihi. Maka sungguhnya itu apa? Yuktafa bih. Yaitu dicukupkan ya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan air. Karena Nabi SAW ya bersabda yakfiki alma, itu cukup ya bagimu dengan apa? Menggunakan air. Ini tapi hadis ini apa? Ya lemah. Tapi dijadikan dalil ya oleh jumhur ulama. Tapi kemudian disebutkan fi hadis Asma as-Sabiq ya, dan di dalam apa hadis Asma ya binti Abi Bakar as-Sabiq yang telah kita baca kemarin, itu apa? Tahuttuhu tsumma takrusuhu bil ma' tsumma tandahuhu. Ya, itu apa? Tahuttuhu itu digosok dengan menggunakan apa namanya? Ud atau kuku, kemudian takrusuhu ya takrusuhu bil ma'. Ya, setelah digosok digosok kemudian dia apa? Tadlik itu ya digosok juga dengan ditambah dengan bil ma', yaitu dengan air, kemudian kamu apa? Ya, itu dibersihkan atau ya intinya apa? Dibersihkan, diucek seperti itu, karena diucek kemarin juga bukan merupakan syarat. diperas itu bukan merupakan syarat. Ya, maka di sini semuanya menggunakan apa? Ya, menggunakan air kan? Ya, tidak ada alat pensuci yang lainnya. Walam yadkur ma'al ma' mutahhiran zaidan. Ya, di sini apa? Tidak ya disebutkan bersama air itu ya, atau walam yadkur ma'al ma', Rasulullah SAW ya tidak memerintahkan ya dalam menggunakan air itu dengan mutahhiran zaidan, yaitu alat pembersih atau alat pensuci yang lainnya. Jadi cukup dengan air, yaitu tahuttuh ya. Kemarin tahuttuh itu apa tahuttuh? Yaitu dengan apa? Digosok dengan menggunakan ud ya, atau dengan menggunakan kuku ya, atau ya dengan batu apabila najis tersebut atau darah haid tersebut apa? Kering. Kemudian takrusuh bil ma' wal qars, yaitu apa? Untuk dalak itu apa? Ya, menggosok juga semakna. Itu dengan apa? Dengan ujung jari-jari bersama dengan ma', yaitu juga berbarengan dengan ya menggunakan ma'. Kemudian tandahuhu, yaitu baru dituangkan air, kemudian apa? Dicuci. Kemudian wa ghalibul ahadits laisa fiha dzikrul mutahhir. Maka ya kebanyakan dari hadis-hadis ini tidak terdapat dalamnya apa? Dzikrul mutahhir. Itu apa? Ya, penyebutan mutahhir itu yang untuk mensucikan. Ya, itu untuk apa? Pensuci tambahan. Ya, innama taktasiru alal ma', hanya saja apa? Ya, dalam hadis-hadis tersebut mencukupkan dengan menggunakan ya air. Wa huwa sahih. Ya, dan itu adalah yang sahih. Jadi cukup ya dicuci dengan menggunakan air, maka itu sudah mensucikan najis, baik itu darah haid ataupun selainnya. Kemudian warwahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ummi Qais ya ibnati Mihsan annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahasanya Ummu Qais ya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW andamil haid yusibu thawb, tentang ya darah haid yang mengenai pakaian. Qala hukkihi bidila,
ya wasilihi bima'in wasidrin. Ya, di situ ada campuran selain air. Itu apa? Dia yaitu Ummu Qais bertanya pada Rasulullah SAW tentang darah haid yang mengenai pakaian, kemudian apa? Hukihi, yaitu gosoklah dengan menggunakan ud atau menggunakan alat untuk menggosok. Kemudian waksilihi bima'in wasidrin. Ya, sahihnya di sini, dan cucilah darah haid tersebut dengan menggunakan apa? Air dan apa? Pohon sidr, yaitu daunnya pohon sidr. Wa isnadu sahih. Ya, di sini apa? Sanadnya sahih. Qauluhu hukkihi bidila maknahu tahuttuhu bi'ud. Itu adalah apa? Digosok dengan menggunakan kayu kecil. Wa dha indal hajati ilaih. Dan ini apa? Ya, dikatakan ini memang hadisnya sahih, maka dikatakan bahasanya ini ketika ada kebutuhan padanya. Ya, ada kebutuhan padanya. Wa qawluhu waksilihi bima'in wasidrin ay bimutahhir akhar. Ya, ma'al ma' wasidr. Ya. Itu apa? Bisa dengan menggunakan mutahhir yang lain. Itu bersama air dan sidr, mutahhir seperti apa? Sabun. Ya, dan seperti ini apa? Wa hadza yuhmal 'alal istihbab jam'an bainal adillah. Jadi kalau ingin dikehendaki apa? Menggunakan sabun, maka itu adalah mimbab apa? Istihbab. Jadi bukan suatu apa? Bukan suatu keharusan. Yang harus apa? Itu dicuci dengan apa? Air. Itu saja yang kesimpulannya, ya. Tapi misalnya mau menggunakan, kalau sekarang kita menggunakan sabun, ya itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Jam'an bainal adillah. Kemudian di kesimpulannya apa? Tentang mensucikan menggunakan mutahhir bersama air untuk menghilangkan najis darah haid atau selainnya. Kesimpulannya tidak dipersyaratkan menggunakan alat tambahan. Ya, tidak menggunakan. Ya, ini diperbolehkan ya. Kalau misalnya disunahkan itu ya intinya apa? Boleh menggunakan sabun, tapi pokoknya adalah apa? Dengan menggunakan air. Nah, ini kesimpulannya. Ya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu pembahasan yang kedua, ya, baqa'u launin najasah bitaubi ba'da taksilihi. Itu tentang tetap adanya atau masih tersisanya, ini masih tersisanya warnanya najis pada pakaian setelah dicuci. Terlebih ini kalau menggunakan air saja kan. Kalau darah itu kalau cuma menggunakan air terkadang masih ada bekasnya, masih ada sisanya. Jadi tidak kemudian putih. Kalau warna putih tidak putih seperti sedia kala. Ada warna yang mungkin agak kecoklatan, ada semu-semu merah, seperti itu. Tapi di sini amatul fuqaha ala anna ainan najasah. Kebanyakan dari ahli fikih mereka bahwasanya ain najasah. Ain najasah maksudnya zatnya najis. Idza dhahabat wa baqiya launuha. Jadi ain najis apabila telah hilang dan tersisa, di situ tersisa baki tersisa launuha, yaitu tersisa warnanya, wa asura dan susah, wa syaqqa 'ala syakhs, dan juga sulit bagi seorang ayyuzila hadzal laun, untuk menghilangkan warna ini ba'dal mubalaghah fi ghaslihi, setelah berusaha keras. Mubalaghah itu berusaha keras untuk mencucinya, untuk menghilangkannya. Fala yadurru baqa'uhu, maka tidak mengapa ada sisanya, ada atharnya, ada bekasnya. Wa hadza fi damil haid wa ghairi minan najasat. Dan ini terjadi pada darah haid ataupun selainnya dari dari benda-benda yang najis, dari najis selain dari selain darah haid, selain dari darah haid. Maka dalam hadis Abu Hurairah dikatakan di situ wala yaduruki atharuh, tidak memudaratkan bekasnya. Jadi kesimpulannya di situ bahwasanya selama ain
itu apa zatnya najis tersebut hilang, ya maka apa walaupun tersisa bekas ya tidak mengapa. Kemudian wasaha an Aisyah, ya memperhatikan ya wala yudurki atharuh adalah hadis yang apa yang lemah kan, ya telah disebutkan, kemudian diiringi dengan apa wasaha an Aisyah, ini yang menunjukkan ya ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang masalah ini. Wasaha an Aisyah annaha su'ilat an damil haid ya yuksalu bil ma' wa la yadhhab atharuhu faqalat laisa bisyai', ya dan telah sahih ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau ya ditanya tentang darah haid, ya sudah dicuci dengan air, akan tetapi apa bekasnya itu tidak hilang. Kemudian Aisyah ya faqalat, ini Aisyah radhiyallahu taala berfatwa yaitu mengatakan laisa bisai, ini perkataannya Aisyah, ya beliau radhiyallahu taala mengambil ya dari Rasulullah SAW ya tentang hal semacam ini, yaitu laisa bisai, maka itu tidak mengapa, ya tidak mengapa, maksudnya adalah apa ayla yadur, yaitu tidak memudaratkan, yaitu tidak memudaratkan. Rawahul Baihaqi, ya. Dan juga wa aidan wujudul masyaqqah, ya maka ya apabila di situ terdapat ya kesusahan, fa ainun najasah ya yashal izalatuha, maka apa ya ainnya apa zatnya najis itu apa sangat mudah apa untuk menghilangkannya. Ya dulu belum ada apa sabun, dulu belum ada ya kalau misalnya mau mencari alat apa namanya barang-barang yang mensucikan selain air ya akan lebih susah, ya akan lebih susah. Ya adapun kita zaman kita ya ada kemudahan ya dari sabun, dari yang lainnya, atau baking atau apa pemutih ya atau pemutih dan semisalnya, maka itu tadi ya tidak mengapa. Tapi inti dari apa yang disebutkan bahwasanya ketika dalam suatu keadaan tidak ada ya alat untuk membersihkan ya darah haid misalnya atau najis yang lainnya melainkan dengan air saja, maka di situ sudah cukup ya bahwasanya itu untuk membersihkan atau mensucikan dari najis. Amal laun, ya adapun warna yaitu ya bekasnya fa ahyanan, maka terkadang tahsulu masyaqqah ya balighah, maka ini terjadi apa kesulitan yang sangat di izalatihi, yaitu dalam menghilangkannya, ya dan kaidahnya apa wal masyaqqah tajlibu at-taisir. Pernah mendengar kaidah ini tak? Ya ini kaidah dalam apa qawaid fikih, bahwasanya kesusahan itu akan mendatangkan kepada ya kemudahan. Ya ini diantara kaidah kubra, diantara kaidah 5 yang besar ya itu adalah kaidah apa wal masyaqqah tajlibu at-taisir. Jadi apabila ya terdapat kesusahan maka nanti akan apa datang padanya apa ya kemudahan. Ya inna ma'al usri yusra, dan dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan kemudahan, yaitu apa apabila tidak bisa sholat dengan apa ya berdiri, maka bisa sholat dengan duduk dan semisalnya ya dan seterusnya kayak gitu. Ya fayakfi dhahabu ainin najasa, maka di sini apa cukup ya hilangnya ain zatnya najis, ya zatnya najis. Siapa yang mau menyimpulkan? Selama zat najis sudah hilang, namun warnanya atau bekasnya masih tersisa, maka tidak mengapa, karena telah berusaha menghilangkannya setelah dicuci, namun sulit untuk menghilangkannya. Ya, jadi apa kesimpulannya? Ya, yang paling penting adalah hilangnya zatnya najis. Ya, adapun yang tersisa, ya tidak mengapa setelah disucikan dengan menggunakan air di situ. Ya. Kemudian kita ya sudah masuk pada bab wudu ya yang disebutkan di sini, yaitu adalah bab wudu. Ya di matan Bulughul Maram ada judulnya ya wala mu'allif babul wudu. Ya kemudian di sini diterangkan al wudu ya secara bahasa fil lughah itu an-nadhafatu wal hasan,
ya suatu yang apa, yang nadzafah, yaitu bersih, dan apa, wal hasan, itu yang bagus, ya. Itu adalah dalam apa, dalam bahasa, ya. Maka dikatakan di situ apa, ya, nadzafah. Jadi seorang wudu, ya, misalnya seorang yang apa namanya membersihkan diri, ya, itu disebut wudu. Tetapi secara apa, ya, secara bahasa, ya, secara bahasanya wudu tersebut adalah an-nadzafatu wal hasan. Itu secara bahasa. Kemudian wa fi syara', ya, dan di dalam syariat, karena ini terkait dengan apa, dengan ahkam, dengan hukum syariat, makanya disebut wa fi syara', bukan secara apa, urf, ya, tetapi secara syariat. Dan kita telah, ya, lewat dalam apa, pelajaran, ya, al-usul minal usul, bahasanya apa, tergantung penggunaannya. Karena kita mau berbicara dalam masalah syariat, setelah diterangkan apa tentang bahasa, kita akan jelaskan makna yang sungguhnya dalam syariat, yaitu apa, wa fi syara', atau disebut apa, syar'an. Jadi al-wudu lughatan, wa fi syara' apa, syar'an. Yaitu misalnya seperti itu, al-wudu yaitu lughatan, wal wudu apa, syar'an. Dan secara syariat, ya, yang dinamakan wudu itu adalah apa, ghuslu a'dha'in muayyanatin, yaitu mencuci apa, bagian-bagian apa, tertentu, ya, bagian-bagian tertentu, ala sifatin muayyanah, ya, dengan apa, dengan sifat, ya, muayyanah, dengan sifat tertentu juga, li gharadit ta'abbud, ya, di situ apa, dengan tujuan apa, untuk beribadah. Itu apa, untuk dengan tujuan apa, ya, untuk tujuan apa, beribadah, ya. Walam nakul li gharadi istibahati shalah, ya, dan kita tidak mengatakan apa, ya, untuk tujuan apa, li gharadi istibahati shalah, itu tidak kita katakan untuk tujuan apa, dibolehkannya sholat, ya. Kenapa? Ya, karena kita wudu itu terkadang bisa untuk apa? Jadi tidak membatasi, karena seorang wudu itu kadang apa? Untuk wudu, dia berwudu untuk apa? Untuk yang lainnya, beribadah yang lainnya, kan? Ya, jadi apa, li gharadi ta'abbud. Misalnya seorang yang beribadah ketika dia berwudu, ya, jadi untuk apa misalnya? Untuk membaca Al-Qur'an. Dia wudu untuk apa? Ya, memegang mushaf. Bagi orang yang apa, bagi mendapat mengatakan bahasanya apa, memegang mushaf itu dengan apa, dengan, ya, atau dalam keadaan apa, bersuci, memiliki apa, memiliki wudu. Seorang wudu itu bisa untuk melakukan apa, hah? Ya, udah, yang ya, apa namanya, ya, seperti itu, ya, berwudu untuk apa, ya, ada tujuan yang apa, tujuan yang lain, ya, tidak sekedar apa, istibahati shalah, ya, untuk membolehkan sholat, ya. Karena seorang yang berwudu qad yatawadda li ghairi shalah, ya, terkadang dia berwudu li ghairi shalah wa yakunu fi ibadah, ya, dan dia dalam keadaan ibadah, misalnya apa, untuk membaca Al-Qur'an dan yang semisalnya, ya, dan yang semisalnya. Kemudian, ya, masuk pada hadis yang pertama, yaitu yang terkait dengan, atau hadis yang ke-32 tentang, ya, tentang apa, tentang wudu. Siapa yang baca? Ya. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ya, jazakallahu khair. Ya, ini apa namanya? Hadis yang pertama yang disebutkan dalam bab wudu, yaitu hadis Abu Hurairah. Ya, hadis Abu Hurairah, ya, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, ya, seandainya apa, tidak, ya, seandainya tidak, ya, aku apa, memberatkan pada umatku, sungguh, ya, aku akan apa, perintahkan pada mereka, ya, itu bersiwak ma'akulli wudu. Itu apa, ketika apa, ma'akulli wudu, setiap kali dia, ya, berwudu.
ya ini setiap kali berwudu, karena beliau melihat bahwasanya hal ini akan memberatkan umatnya, maka beliau tidak perintahkan. Ini menunjukkan bahwasanya di sini hukumnya sunnah, istihbab. Jadi ini menunjukkan di antara dalil yang menunjukkan perkara itu adalah ya istihbab, yaitu perkara yaitu bersiwak ya ketika berwudu, maka ini adalah hukumnya istihbab. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ya. Kemudian beliau hafizahullah taala memberikan tahrij akan hadis ini, bahwasanya hadis Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Imam Malik ya dan Imam Ahmad dan Nasa'i dalam Kubra. Ya, dalam Kubra. Ya, jadi Imam Nasa'i ada Sughra dan ada Kubra. Wal Baihaqi wa isnaduhu sahih. Ya, dan isnadnya adalah sahih. Wa qad ruwiya aidan mauqufan ala Abi Hurairah. Dan juga ya diriwayatkan secara mauquf ya ala Abi Hurairah, itu perkataan Abu Hurairah ya. Mauqufan ala Abi Hurairah. Kemudian wala yadur. Maka di sini tidak mudaratkan. Kenapa? Karena hadis yang marfu ya di situ farrafa ziyadatun min thiqatin fayubbal. Ya, maka yang hadis yang marfu ya ziyadatun min thiqah itu adalah merupakan ya ziyadah min thiqah, ini kaidah dalam ilmu mustalah, fayubbal, maka diterima. Maka kesimpulannya di sini adalah hadis yang sahih. Kemudian ya fiqhul hadis ya dalam pembahasan hadisnya, yang pertama adalah al-masalatul ula, yaitu pembahasan yang pertama tentang hukum siwak indal wudu, yaitu tentang hukum siwak ketika berwudu. Ya, as-sahih alaihi jumhur ulama, dan yang sahih ini adalah merupakan pendapatnya jumhur ulama, anal istiyaq inda kulli wudu mustahabbun, bahasanya bersiwak ya setiap kali berwudu itu adalah sunnah ya, sunnah, wala yakunu wajiban ya, dan tidaklah hukumnya itu wajib ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW telah bersabda, laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Ya, seandainya aku ingin memberatkan pada umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ya pada setiap kali berwudu. Yaitu laula ma fi ilzam. Ya, seandainya tidak ada kelaziman atau keharusan untuk menggunakan siwak, istihdam siwak ma'a kulli wudu ya, min masyaqqah wa ta'bin wa syiddah ya, dari kesusahan ya, dan ya kesusahan, kesulitan ya, semisalnya semakna semua itu ya. La aujabtu alaihim ya, sungguh Rasulullah SAW itu la aujabtu alaihim ya, jadi semakna kan, la amartuhum dengan aujabtu semakna ya, alaihim al-istiyaq ma'a kulli wudu ya, pada ya bersiwak setiap kali berwudu ya. Tetapi di sini Rasulullah SAW berikan keringanan pada umatnya ya, falihada khaffafahu ilal amr ya ghairul lazim. Oleh karenanya Rasulullah SAW meringankannya kepada perintah yang tidak lazim, yaitu perintah yaitu mustahab, ai ilal istihbab, yaitu disunahkan. Kemarin kita sudah bahas juga bahasanya kalau sunnah itu adalah ghairul lazim ya. Ini faedahnya ya, kita bersamaan belajar bersama tentang usul fikih ya, supaya dalam fikih ya sudah ada gambaran tentang penerapan dari ya masing-masing kalimat atau masing-masing ya jumlah dalam fikih secara langsung, yaitu dengan mempelajari ya usul fikih kayak gitu, seperti itu. Kemudian masalah yang kedua, jadi kesimpulannya apa hukumnya siwak, bersiwak itu sunnah ya, hukumnya sunnah atau istihbab ya. Kemudian ya di sini
Kapan? Yaitu seorang itu apa? Ya, melakukan siwak, bersiwak. Ya. Di sini disebutkan dhahaba ba'du fuqaha al-Hanafiyah wal Malikiyah wasyafi'iyah ila annal amthal, ya, ila annal amthal fi istiyaq ayyakuna qabla syuru' fil wudu. Ya, bahasanya apa yang paling sesuai, ya, yang paling pas, ya, di situ, ya, ketika bersiwak, yaitu apa? Ya, dilakukan sebelum apa? Sebelum memulai dalam wudu. Ya, qabla syuru'. Syuru'. Ya, syuru' di sini artinya apa? Ya, sebelum memulai. Ya, seperti apa? Af'al asyuru'. Ya, af'al asyuru'. Ya, itu sebelum memulai berwudu. Ya, karena apa? Falam yungkal anin Nabi SAW, ya, tidak dinukilkan, ya, dari Nabi SAW bahwasanya annahu kana yastaku atna al wudu, bahwasanya beliau SAW, ya, beliau bersiwak, ya, di tengah-tengah, ya, tengah-tengah berwudu. Ya, wa qaulu fil hadis ma'a kulli wudu, ya, bagaimana dengan dalam hadis yaitu ma'a kulli wudu. Ya, ini bisa saja dipahami apa qad yufham minhu annahu dakhil al-wudu. Ya, bahasanya dipahami apa? Bahwasanya ini adalah apa? Itu di dalam wudu. Ya, di saat wudu. Ya, tetapi di sini apa? Lakinnal murad bima di situ adalah ingda. Ya, itu adalah ingda. Maksudnya ketika berwudu, ketika apa? Ingda syuru'. Ingda syuru'. Ya, ingda syuru'. Yaitu faqad jaa fi riwayatin ukhra inda kulli wudu, yaitu apa? Inda syuru', ya, fil wudu, yaitu ketika apa? Memulai wudu, ya, memulai wudu. Wa hadza huwa sahih. Dan ini adalah apa? Dan ini adalah yang sahih. Ya, mungkin ini, ya, dari kita lebih apa? Lebih sedikit yang mempraktekkan apa? Dalam, ya, sunnah ini. Ya, adapun di sana yaitu, ya, karena mungkin di sana juga satu sisi apa? Mudah untuk mendapatkan siwak, ya. Kemudian apa? Sebelum berwudu, ya, mereka apa? Menggunakan siwak. Kemudian apa? Baru berwudu, ya. Ada yang mempraktekkan sebelum berwudu, ya, siwakan, ya, ikhwah di sini? Pernah? Hah? Pernah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, ini paling tidak apa? Berusaha untuk praktekkan, ya, salah satu sunnah, ya, ketika apa? Ketika berwudu, yaitu bersiwak terlebih dahulu. Ya. Kemudian masalah yang ketiga, ya, as-siwak min sunani shalah. Ya, bersiwak adalah termasuk sunnah-sunnah, ya, di dalam salat. Ya, alladzi alaihi syafi'iyah, ya, wal hanabilah wal zahiriyah anna siwak yustahabbu indal qiyam ila shalah. Ya, ini pembahasan yang lain, bahwasanya apa? Bersiwak itu disunahkan ketika apa? Ya, al-qiyam ila shalah, yaitu apa? Qabla shalah. Ya, yaitu sebelum apa? Memulai. Di sini berarti apa? Sebelum memulai apa? Salat. Ya, termasuk sunnahnya adalah apa? Bersiwak. Ya, fahuwa min sunani shalah aidan. Dan ini termasuk apa? Sunnahnya dalam salat juga. Ya, karena di dalam sahihain, ya, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ya, ini juga ada lafaz yang lain, ya, yaitu yang pertama apa? Inda kulli wudu, ya, atau ma'a kulli wudu. Di sini apa? Inda kulli shalah. Ya, wa hadza huwa sahih. Ini adalah sahih anna siwak, ya, yustahab. Bahasa siwak itu apa? Disunahkan ketika apa? Al-qiyam ila shalah. Itu ketika apa? Ai inda syuru' fi shalah. Itu ketika apa? Hendak memulai salat. Berarti ada dua apa? Ada dua sunnah dalam, ya, beristiwak di sini, ya. Ada dua sunnah, yaitu ketika apa? Hendak berwudu, kemudian hendak, ya, melakukan salat. Ya, dan ada tempat-tempat lain yang apa? Ya, disunahkan, ya, dalam bersiwak, ya, tapi kita enggak sebutkan di sini,
insya Allah mungkin kita tambahkan pada kesempatan yang lain, ya, di mana saja yaitu disunahkan apa, ya, tempat-tempat apa disunahkan bersiwak. Kemudian wa man yusa khurujud dam minal lidah idza stak, yaitu barang siapa atau siapa saja yang ditakutkan atau dikhawatirkan keluarnya apa, keluarnya darah dari lidah. Apa lidah? Gusi. Dari gusi, ya, lidah ini apa, gusi. Idza stak, ya kan pakai sikat saja apa, pakai sikat gigi aja sering, ya. Kalau apa gusinya lemah, ya, maka mudah sekali apa untuk keluar darah, ya. Nah di sini apa, apabila apa keluar darah ketika apa, ketika bersiwak, maka apa, fayastaku birifkin, maka dia apa bersiwak dengan apa, dengan cara yang apa, dengan cara yang halus, yang lembut, ya. Wala yatruku hadhi sunnah, maka intinya apa, kita tidak apa, kita tidak tinggalkan sunnah ini, ya, tidak tinggalkan sunnah ini. Di antara sunnah yang mungkin, ya, seperti kita apa banyak ditinggalkan karena apa, nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah apa banyak kemudahan kan, bahkan siwak apa basah pun sudah sampai apa di Indonesia kan, atau sudah pernah ada yang nanam pohon siwak. Seharusnya ada yang bawa bibitnya dari Yaman atau dari, ya, banyak siwak itu kalau Yaman di Yaman Selatan, ya, di Fuyus itu lebih banyak, di sana dapat apa itu yang jualan lebih banyak karena banyak tempat-tempat yang apa di situ tumbuh, ya, tumbuh pohon siwak. Bahkan kita pernah di tengah jalan, ya, kita ditawari jualan, tapi akhirnya yang jual malah yang mengasih kepada kita, sebenarnya kasihan juga. Cuma karena jadi kalau menawarkan apa, ditawarkan satu ikat, ini harganya segini, ya, itu murah sekali, ya, ditawarkan satu ikat, ya, dan siwaknya siwak segar, ya, siwak segar, ya. Pas di jalan kemudian apa kita berhenti makan, tawarkan ini karena kita cuma pengennya satu saja, ya, malah akhirnya dikasihkan, ya. Kayaknya di antara sunnah-sunnah yang, ya, pantasnya bagi kita untuk apa berusaha untuk apa melakukannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tambahan, ya, di mana tempat mana saja